Assalamualaikum Bang Abdullah ya Hamaua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Aduh, apa kabar? Sehat Bang Abdullah? Alhamdulillah. Nampaknya negeri kita ini memang luar biasa. Satu isu berakhir tambah lagi cie, tambah lagi cie. Waduh, ya, ini memang luar biasa. Ini selamat hari kemerdekaan dulu Bang Abdullah. Ini 80 tahun tanggalan Hijriah. Ini Ramadan, 9 Ramadan. Iya, Banyak orang lupa. Kami 9 selalu Ramadan. mengingatkan ini tentang Ramadan. Tapi Iya, bukan hanya hari kemerdekaan. Kita ingin tahu juga dari Bang Abdullah ini tentang apa ya? Tadi itu dibacakan salawat asgil itu operator. Saya jadi ingat kisah dari literasi dari salawat asgil itu atau merupakan sebuah doa wa makarallah. Tapi apa yang terjadi sebenarnya Bang Dullah dengan bangsa ini ketika ini radio kita didengar juga Bang Dullah di Israel ini Bang, ada streamingnya yang saya lihat. Apa kabar iya, pendengar di Israel? Karena kita menolak alasan ada pasukan bola di Israel itu. Satu itu Bang. Yang kedua, negeri kita ini memang compang-camping dengan narkoba. Macam gunung es yang kelihatan. Satu fenomena aja, baru Teddy Minahasa yang ketangkap tentang penjualan barang bukti. Tahanan ini kata orang di separuh tahanan kita ini udah urusan narkoba semua. Belum lagi di balik itu ada cerita korupsi 300 triliun lebih. Kemarin Pak Mahfud MD itu macam kasih kuliah umum dengan segala risikonya tentunya ya. Apa yang terjadi dengan Menko yang satu ini kok udah jadi luar biasa hari-hari ini. Mungkin Bang Dula bisa memberikan pencerahan buat kita tentang 3 atau 4 hal ini. Silakan Bang Dula. iya. Yang menarik kalau kita memperingati 80 tahun merdeka Indonesia dari kalender Hijriah, masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa rumah di Pegangsaan 56 itu yang tempat kemerdekaan itu adalah rumah milik keluarga Martak, seorang Arab turunan Yaman, yang ketika Soekarno kembali dari Rengas Dengklok dengan Bung Hatta ditangkap oleh pemuda-pemuda, kemudian nginap di situ. Kemudian karena baru kembali dari Birma beberapa hari sebelumnya, sakit demam, maka dikasih madu Arab. Jadi rumah itu bukan rumah orang Cina, bukan rumah orang Jawa, itu rumah orang Arab. Kemudian madunya bukan madu Jawa, bukan madu Cina, madu Arab. Dan kemudian itu menjadi hak hibah dari orang Arab seperti itu. Sehingga kemudian itu tanggal 9 Ramadan, dan kemudian itu maka teks proklamasi itu ditulis jam 2 pagi karena mereka bangun salat sahur, sehingga kita lihat bahwa ada coret-coret dari teks tulis tangan itu. Kan sebenarnya teks proklamasi itu adalah mukadimah, yang piagam Jakarta. Tapi karena sudah dalam kondisi begitu, maka kemudian dibuat teks begitu itu. Kemudian itu isu soal 80 tahun Indonesia merdeka dari kalender Hijriah. Yang kedua soal Israel. Di dalam Mukadimah Undang-Undang 45 sering saya katakan ini, di sana disebutkan bahwa penjajahan itu di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi prinsipnya itu pada sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan itu artinya internasionalisme, dan itu harus adil dan beradab. Dalam Islam itu kita kenal ada 3 jenis uhwah. Pertama uhwah Islamiyah, uhwah Wataniyah, uhwah Basoriyah. Jadi uhwah Islam itu sesama Muslim, uhwah Wataniyah itu sesama warga negara Indonesia, uhwah Basoriyah itu seluruh dunia sebagai hamba Allah. Nah, jadi sebagai hamba Allah maka kemudian di mana saja ada penjajahan, kewajiban bagi umat Islam dimanapun untuk harus membela. Karena itulah latar belakangnya kenapa dalam Mukadimah alinea pertama itu disebutkan penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu poin pertama. Poin kedua bahwa ketika Indonesia merdeka 17 Agustus, maka yang pertama memberikan dukungan itu adalah negara-negara Arab, yaitu Palestina, kemudian Mesir, dan kemudian ada biaya untuk memberi senjata dan seterusnya itu dari Arab Saudi diberikan melalui Mesir. Dan kemudian
untuk bisa mendapatkan dukungan dari negara Arab itu, maka kakeknya Anies Baswedan, AR Baswedan itu berangkat sana sambil menyamar dan seterusnya, sehingga surat pengakuan kedaulatan itu takut disita, dirazia oleh penjajah Belanda itu dimasukkan dalam kaos kaki, dalam sepatu seperti itu. Nah itu perjuangan yang luar biasa. Sehingga demikian maka karena negara-negara Arab yang pertama memberikan dukungan kepada kemerdekaan Indonesia, yaitu Palestina, Mesir, dan Arab Saudi, maka kewajiban moral kita sebagai sesama Muslim itu harus membela. Soekarno itu meskipun dia dipengaruhi oleh komunis dan seterusnya, tapi soal independensi Indonesia, eksistensi Indonesia, berdaulatnya Indonesia itu jelas beliau, sehingga kemudian beliau menyatakan diri keluar dari PBB, kemudian keluar dari Olimpiade, dan kemudian gedung Senayan, gedung olahraga Istora Senayan itu asbab urutnya begitu dibangun itu karena mau membuat semacam Olimpiade sendiri digagas oleh Indonesia, sehingga lahirlah gedung Istora itu yang disebut dengan Ganepo dulu itu. Jadi semacam Olimpiade khusus negara-negara non-blok atau negara-negara yang baru berkembang atau baru merdeka. Itu sikap Soekarno. Sehingga dengan begitu maka sikap kita sekarang itu bukan karena soal rasial. Kalau soal rasial, bagaimana ketika Islam itu diusir dari Prancis, dari Spanyol, kemudian sekian ratus ribu orang diberi ultimatum masuk Nasrani, dibunuh atau tinggalkan Andalusia, Spanyol, dan itu rasial. Kemudian yang lain-lain. Karena itu maka orang mengatakan ini olahraga, tidak ada hubungan politik. Ini orang betul-betul tidak mengerti politik itu seperti anak kecil. Anak kecil, bayi kita, Mas Iksan, itu kalau dia nangis, itu 3 kemungkinan. Dia pipis atau dia buang air, dia haus atau dia lapar. Itulah politik bayi yang tidak bisa bicara dengan ibunya bahwa saya lapar, saya haus, saya kebasahan karena popok basah. Itu jadi bahasa politik itu bayi-bayi. Jadi bagi orang manusia normal, kalau menganggap politik itu adalah sesuatu yang terpisah, berarti nggak mengerti filosofi daripada manusia. Nah itulah sebabnya maka ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, setelah menyatukan Ansar dan Muhajirin, maka kemudian pertama Rasulullah lakukan itu adalah membentuk Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah langkah politik yang pertama lakukan Rasulullah sebagai kepala negara. Bukan lagi sebagai Rasul atau Nabi, kepala negara. Untuk menyatukan seluruh penduduk Madinah, baik yang Muslim, yang Nasrani, Yahudi, maupun penduduk asli di gunung-gunung seperti itu. Itu adalah politik. Jadi kalau misalnya ada ustadz, ada kiai yang mengatakan jangan campur-campur agama dan politik, itu penghinaan kepada Nabi. Nah sehingga tidak ada kegiatan di dunia ini yang tidak ada hubungannya dengan politik. Misalnya olahraga, Olimpiade, Asian Games dan seterusnya. Ada aspek politiknya, politik kedaulatan, politik ekonomi, misalnya. Kemudian ada kegiatan olahraga, terus kemudian bagaimana meningkatkan produksi untuk melayani kebutuhan peserta dari seluruh dunia atau Asia Tenggara. Apakah barang-barang cenderamata dan sebagainya. Itu adalah politik ekonomi. Jadi bagaimana kemudian olahraga dan olahraga tidak ada kaitan dengan politik, itu nonsense seperti itu. Nah, itu sikap kita terhadap soal Palestina dan soal Israel. Jadi bukan soal rasial, tapi ini soal independensi dan kemudian soal sikap Israel yang membunuh orang-orang Islam di Palestina dan seterusnya. Kemudian yang ketiga soal narkoba, Teddy Minasa hukuman mati. Ya, jadi BNN, data-data dari BNN, Badan Nasional Narkoba, itu ada sekarang itu 3,5 juta pengidap pengguna narkoba. Nah dari 3,5 juta itu 500.000 itu pengidap. Artinya kalau dia tidak dapat itu narkoba 1 hari 2 hari, dia bunuh istrinya, dia bunuh bapaknya, dia bunuh anaknya, dia bunuh tetangganya, apa saja untuk bisa dapat itu Nah 500
ribu orang seluruh Indonesia. Dari narkoba itu satu hari 31 orang meninggal di seluruh Indonesia. Tiap hari Lebih mungkin. 31 orang meninggal karena narkoba. Nah, kemudian ketika orang masuk penjara, orang masuk tahanan dan seterusnya, apalagi yang usia muda, seperti itu, kalau tidak beriman, tidak punya akidah segala macam, karena stres dan seterusnya, maka kemudian untuk menenangkan, untuk menghilangkan stres dan seterusnya, maka kemudian dikasih narkoba oleh agen-agen di dalam itu. Sehingga orang masuk penjara itu tidak narkoba, keluar jadi narkoba. Dan kemudian kita tahu bahwa bagaimana mereka mengendalikan dari dalam seperti itu. Sebab apa? Saya pernah ngajar di Cipinang beberapa tahun yang lalu. Di LP ya? Belum reformasi. Nah itu kemudian untuk orang masuk ke dalam itu ada tarifnya, pembusuk itu ada tarifnya sekian ratus ribu, sekian puluh ribu, bahkan sampai seperti itu. Nah kemudian makanan itu kan diperiksa, tapi kalau misalnya makanan itu dalam kantong dimasukkan amplop misalnya, petugas lihat ada amplop, kemudian tidak lagi diperiksa. Disitulah kemudian terjadi penyelundupan apa saja. Apakah narkoba, apakah senjata, apakah pisau. Ini baru 2 pekan sebelum Ramadan. 2 pekan sebelum Ramadan, saya datang ke penjara Salemba. Ada anak saya punya kenalan itu mau minta bantuan untuk hukum karena dia difitnah dalam soal perdata bisnis. Saya datang, dia cerita bahwa kemudian ada dalam penjara itu ada yang bawa pisau. Dari mana dia bawa pisau seperti itu? Berarti kan ada yang nyelundupkan masuk ke dalam. Apa maksudnya untuk pakai pisau itu walau-walam? Apakah mau melakukan satu kejahatan atau apa sebenarnya? Dan Mas Ihsan, saya ini pernah 2 tahun di penjara. Ketika mahasiswa di Makassar demonstrasi peristiwa Malari 74 ditangkap. Jadi saya tahu betul kondisi di penjara itu. Bagaimana misalnya keluar dari penjara, diantar oleh jaksa ke rumah sakit berobat, jaksanya pulang, kemudian tahanan ini pergi pulang ke rumahnya, kemudian berhubungan dengan istri. Jadi saya kan curiga, kenapa ini perempuan sudah lebih 6 bulan di penjara, tiba-tiba kemudian hamil. Saya pikir suaminya atau dia tidak mungkin khianat. Saya selidiki, rupanya begitu caranya. Saya karena waktu diritan sebagai wartawan, jadi saya gunakan ilmu kewartawanan saya untuk menyelidiki. Oh begitu. Setiap hari Senin, 1 pekan sekali, pergi ke rumah sakit, antar jaksa, jaksanya pulang, dia pulang ke rumah, ketemu ya seminggu sekali ketemu istri, ya hamil istrinya seperti itu. Nah, yang penting sebelum jam 6 sore sudah harus kembali ke penjara karena apel pergantian petugas itu jam 6 sore seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka narkoba ini adalah satu sumber penghasilan yang besar bagi aparat-aparat penegak hukum. Kecuali KPK, saya tahu itu karena KPK itu setiap bulan itu diperiksa. Jadi semacam tes dadakan begitu. Jadi periksa urinnya apa segala macam itu. Setiap bulan itu di KPK. Sehingga tidak akan terkena seperti itu. Tapi kalau di tempat lain, itu kemudian proses yang seperti saya ceritakan tadi, bagaimana dimasukkan narkoba dan kemudian untuk menghilangkan stres dikasih narkoba, sehingga akhirnya kemudian dia bergantung, maka dia kemudian jadi agen. Nah, kalau persoalan narkoba itu mau diatasi dengan serius, sebenarnya mudah. Kan ini yang di Indonesia pusatnya kan di Aceh. Tanaman ganja itu. Kalau ganja ya. Nah, itu berapa ribu hektar sih luasnya itu? Kalau dulu misalnya Kartosuryo, Karmuzakar, mereka ditangkap dengan namanya pagar betis. Ya, jadi pagar betis orang kepung begitu. Nah, itu selesai tangkap. Nah, kenapa sudah 77 tahun yang di Aceh itu tidak bisa dibebaskan itu lahan-lahan itu kalau dilakukan pasukan model menangkap Karmuzakar dan Kartosuryo? Selesai itu. Tapi karena itu memang dijadikan sebagai proyek untuk bisnis kalangan tertentu. Jadi kalau misalnya ditangkap 10 kilo atau 100 kilo, kita lihat di TV dibakar
bakar. Yang dibakar itu cuma beberapa kilo. Yang lainnya itu menjadi biaya untuk macam-macam operasi pribadi dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Jenderal Teddy Minahasa itu, ya itu memang proyek bisnis seperti itu. Sehingga dengan demikian maka katakanlah dijatuhi hukuman mati. Tapi kan tidak langsung hukuman mati. Nanti sekian tahun baru kemudian ada PK, ada banding, ada kasasi, kemudian PK1, PK2. Nah, sehingga kemudian bisa saja kemudian tidak dikenakan hukuman mati seperti itu. Nah, karena itu maka seharusnya majelis hakim ketika memberikan putusan hukuman mati itu harus ditetapkan waktunya paling lambat katakan 1 tahun. Nah, sehingga kemudian ada efek jerah. Kalau tidak maka tidak ada efek jerah. Kemudian ada hukuman mati yang sudah belasan tahun sampai sekarang belum dieksekusi. Jadi tidak ada efek jerahnya bagi masyarakat seperti itu. Nah, untuk itu maka kemudian pemerintah dalam hal ini polisi, kemudian kejaksaan, kemudian KPK, kemudian hakim, itu proses seleksinya itu super ketat sehingga kemudian tidak lagi terjadi seperti yang sekarang ini, mau jadi PNS, mau jadi polisi, jadi jaksa, jadi apa, harus store sekian puluh juta, 100 juta, naik pangkat sekian puluh juta, 100 juta. Maka kemudian dari mana dapat duit? Ketika dia sudah jadi anggota polisi, anggota tentara, anggota jaksa dan seterusnya, maka dia harus cari agar untuk menggantikan biaya yang pernah dikeluarkan untuk menjadi polisi, tentara atau jaksa. Nah, karena itu maka seharusnya rekrutmen ASN itu tidak ada pembiayaan, ditanggung oleh APBN. Karena mereka itu akan mengabdi kepada negara selama 40 sampai 45 tahun. Nah, jadi seperti yang diterapkan di KPK. Orang masuk KPK itu 0 rupiah, tidak ada biaya untuk ditanggung oleh negara. Nah, sehingga demikian itu tidak ada merasa hutang budi atau untuk mengganti uang yang dikeluarkan untuk menjadi anggota KPK dan seterusnya. Barangkali itu beberapa catatan. Satu lagi Bang Dullah tentang kuliah umum Mahfud MD di DPR kemarin tanda kutip ya. Ini apa yang terjadi ini? Apakah saya jadi ingat cerita Menteri Yusuf Huda Dalam dulu dalam masa Orla ya. Tapi apa yang Bang Dullah lihat dari jam 3 sampai jam 11 malam kemarin di DPR itu ramai kali Komisi 3 itu. Silakan Bang Dullah. Jadi saya sedang menulis artikel tentang hal itu. Jadi saya katakan bahwa apa yang terjadi antara Mahfud MD dengan anggota DPR itu merupakan cerminan dari pemikiran, komitmen, dan perilaku 3 generasi. Generasi Orde Lama, generasi Orde Baru, dan generasi Orde Reformasi. Itu tercermin itu. Jadi kalau Yusuf Huda Dalam itu mempunyai kekayaan luar biasa, rumahnya seperti istana dan segala macam. Maka kemudian dia merangkap Menteri Keuangan dan Gubernur BI sekian tahun seperti itu. Maka Sri Mulyani seperti itu. Seperti itu. Jadi yang disebut oleh Rizal Ramli itu bahwa Sri Mulyani seperti Yusuf Huda Dalamnya reformasi sekarang. Dia itu menteri ada 10 tahun lebih karena waktu SB dia Menteri Keuangan. Kemudian kasus Senturi itu diproses. DPR membentuk pansus. Kemudian pansus dan di pansus DPR itu ditemukan bahwa Sri Mulyani dengan Budiono wakil presiden itu terlibat. Maka kemudian direkomendasikan kepada KPK untuk menanganinya. Maka kemudian akhirnya ketika KPK memeriksa Sri Mulyani dengan Budiono, Sri Mulyani diloloskan, dibebaskan, diselamatkan oleh Presiden SBY waktu itu untuk ke Amerika, untuk kemudian menjadi salah satu pejabat di World Bank, di Bank Dunia. Nah, ketika Jokowi jadi presiden, Jokowi minta dia untuk jadi Menteri Keuangan. Dia memberi syarat, saya mau jadi Menteri Keuangan, tapi persyaratan saya adalah jangan kasus saya, Senturi, itu tidak diangkat atau segala macam. Nah, jadi dia sudah hafal bagaimana pola World Bank, kemudian IMF dalam soal bagaimana melakukan proses penghancuran satu sistem kenegaraan. Mas Ihsan, kalau di kampung-kampung kita, termasuk di tempat saya di Depok ini, di Rawadinok itu, ada
tukang memberikan utang itu. Apa namanya itu? Rentenir. Rentenir. Sampai ada tetangga saya di sini, itu rumahnya hilang. Artinya habis disita oleh rentenir itu karena dia tidak bisa membayar angsuran seperti itu. Karena kan itu kan setiap hari bunganya naik terus seperti itu. Nah sekarang ada 2 tahun terakhir ini sudah dipasang tempel di kampung-kampung, di rumah-rumah, di pagar-pagar, rentenir, haram rentenir, apa bla bla itulah. Nah, jadi filosofi yang saya mau katakan soal rentenir ini adalah bahwa kalau rentenir itu tidak dipinjam uangnya oleh orang kampung di mana saja, maka rentenir itu akan mati karena uangnya itu akan dia makan sampai habis. Nah, begitulah World Bank, begitulah kemudian Bank Asia, begitu juga badan-badan internasional dalam bahasa pers, bahasa hukum, mereka bantu kita. Sebenarnya bukan mereka bantu kita bantu mereka. Karena kalau misalnya kita tidak terima bantuan mereka, pinjaman itu, maka mereka akan makan uang mereka habis seperti itu. Coba Mas Ihsan bayangkan, hari ini kita sudah 7,8 ribu triliun utang luar negeri kita. Nah, bunga utang kita tahun lalu saya sudah pernah katakan itu 405 triliun. Bunga utang tahun ini itu 441 triliun. Bayangkan, kita harus bayar kepada mereka. Jadi mereka enak saja uang itu dari mana-mana, kemudian mereka dapatkan 441 triliun dari kita. Nah, oleh karena itu maka Sri Mulyani itu lebih dahsyat lagi dari Yusuf Muda Dalam. Karena Yusuf Muda Dalam itu kan 2 kejahatan dia. Yang pertama itu ada import ekspor yang itu juga kemudian masuk ke dalam kekayaan Soekarno, sistem fee itu. Nah, dan itu kemudian Yusuf Muda Dalam melakukan sehingga sekian banyak dia bisa dapat. Yang kedua kemudian rumah-rumah mewah dia, istana dia, rumahnya seperti itu. Tapi Sri Mulyani lebih dahsyat lagi karena utang luar negeri itu lebih dahsyat daripada Yusuf Muda Dalam tidak melakukan hal seperti itu. Utang luar negeri yang sampai ribuan triliun seperti itu. Kalau Sri Mulyani itu 7.000 hampir 8.000 sekarang triliun. Nah, itu kalau misalnya Jokowi 2024 selesai, beban yang akan ditanggung oleh presiden siapapun yang menggantikan itu luar biasa. Belum lagi soal kereta api Jakarta Bandung. Kalau misalnya Sri Mulyani tidak setuju, tidak jalan itu karena Jokowi mengatakan tidak ada APBN. Tapi kemudian tahun lalu keluar PP yang kemudian harus injek sekian triliun untuk kereta api Jakarta Bandung. Nah, uang itu kan melalui Menteri Keuangan. Kalau misalnya Menteri Keuangan tidak setuju, nggak bisa itu keluar itu PP oleh Jokowi. Begitu juga IKN. IKN menyebutkan bahwa tadinya 45% dari APBN. Kemudian reaksi masyarakat akhirnya diturunkan menjadi 19%. 9% IKN. Tapi kemudian sekarang itu mau ditambah lagi sekian ribu triliun untuk IKN. Kalau itu tidak disetujui oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, tidak akan ada seperti itu. Jadi Sri Mulyani membuat bahaya sekali, beban luar biasa, dan itu mau menghancurkan. Jadi seakan-akan dia itu betul-betul agen dari World Bank, agen dari luar negeri untuk bisa menghancurkan Indonesia melalui tangan-tangan. Ini kan bank riba itu kan punya Israel, Yahudi. Nah, sehingga dengan begitu maka dia merupakan agen dari Yahudi, agen Israel untuk menghancurkan Indonesia dengan melalui sistem riba, sistem utang yang luar biasa seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Mahfud MD kemarin itu kan, kata Mahfud, datanya sama, tapi perbedaan pemahaman. Jadi kata Sri Mulyani itu tidak ada. Jadi disampaikan bahwa dari PPATK 2009 loh, 2009. Nah, itu kemudian ditanyakan, bisa nggak ada. Itu. Sementara kata Mahfud, itu karena dirjennya khususnya itu tidak sampaikan itu surat ke Sri Mulyani. Sehingga surat yang terakhir itu by hand. Baru kemudian diperlihatkan. Nah, akhirnya kemudian kata Sri Mulyani kepada dirjen, ini mana? Oh, nggak ada Pak. Nggak ada Bu. Tapi dibilang ini ada, baru diproses.
Nah, kemudian yang kasus batangan emas batangan itu kemudian dimanipulasi dengan soal pajak. Oh, ini pajaknya kekurangan apa, kemudian dibayar pajaknya, tax amnesty, selesai. Padahal itu ada money laundering, itu adalah penyelundupan oleh bea cukai, itu tidak proses. Jadi katakanlah bahwa Sri Mulyani tidak tahu, itu aneh. Sudah 2 periode pada periode Jokowi, hampir 9 tahun. Masa tidak tahu? Saya ditanya oleh teman, apa iya masa? Kementerian Keuangan itu satu lembaga yang direkomendasikan oleh KPK untuk menerapkan reformasi birokrasi. Jadi semua itu online. Jadi tidak mungkin tidak bisa diketahui seperti itu. Nah, berarti pertama, pejabat-pejabat eselon di bawah itu membodohi, membuli Sri Mulyani, atau Sri Mulyani terlibat di dalam kasus itu sehingga pura-pura tidak tahu itu. Sehingga saya berharap bahwa dengan pertemuan antara Mahfud MD dengan Komisi 3, saya menyarankan Komisi 3 membentuk pansus atau membentuk hak angket. Yang kedua, KPK harus menggunakan hak koordinasi supervisi mereka untuk mengkoordinasi, mensupervisi lembaga-lembaga pendegak hukum yang lain atau koordinasi supervisi lembaga pengawas yang lain agar supaya kemudian terbongkar kasus 349 triliun yang bermasalah itu, atau paling tidak yang soal emas batangan yang diimpor secara gelap itu, sehingga kemudian bisa terjadi pembersihan kepada Kementerian Keuangan sehingga orang pajak tidak digelapkan. Kita listrik mati langsung tidak bayar, langsung mati listrik. Kita tidak bayar STNK di jalanan, di stop, ditilang. Kita tidak bayar pajak, kemudian tidak bisa memproses apa-apa yang lain. Tapi kemudian itu disalahgunakan oleh para pejabat, pegawai dan seterusnya. Saya kira itu, Mas Isa. Syukran Pak Ustaz. Saya tambah ciek boleh Ustaz. Ini masalah buku Cendramata Perjuangan Tokoh-tokoh Masyumi. Bab 2 Ustaz. Ini di tengah hedonisme sekarang, saya ingin mengenang sedikit karena ditulis judulnya itu Forum Nasi Bungkus dan Perjuangan Masyumi. Mungkin orang akan mengingat kembali perjuangan awal Masyumi. Kenapa ada judul ini gitu Ustaz? Ya, jadi judulnya itu Forum Nasi Bungkus karena memang sebelum acara mulai makanya nasi bungkus. Jadi acara itu setiap pada Jumat. Kita salat Jumat di mana saja harus datang ke Keramat 45. Kantor Dewan Dakwah yang dulu, kantor Masyumi dulu. Nah, jadi nasi bungkus itu dibeli di restoran, di warung Padang di seberang jalan itu. Baru kita makan nasi bungkus itu. Tidak ada nasi kotak karena waktu itu belum ada nasi kotak, yang ada nasi bungkus. Kalau sekarang kan sudah nasi kotak kan. Dulu ya nasi bungkus karena itu diberi istilah Forum Nasi Bungkus. Nah, Forum Nasi Bungkus itu terdiri dari 3 generasi. Generasi pertama Masyumi yaitu Pak Nasir, Pak Sapri Bernegara, Muhammad Rum, Burhanuddin Harahap, Yunan Nasution, dan Anwar Haryono. Kemudian generasi kedua itu ada seperti Ibrahim Adilau, kemudian Syur Lutfi, kemudian Pak Nursa, kemudian Raja Perangga Soli, Pak Muhammad Sulaiman, mantan anggota Komisi 3. Kemudian generasi ketiga yang mewakili GPI itu Endan Johari, mewakili PI itu Hussein Umar, dan mewakili HMI saya. Nah, fungsi ini setiap Jumat itu transformasi pengalaman dari orang tua kepada anak muda seperti itu. Nah, sehingga bagaimana perjuangan Masyumi itu bisa diteruskan. Salah satunya yang saya ingat itu ada soal asas tunggal Pancasila tahun 81, kemudian tahun 83 itu ada Kongres Nami di Medan. Saya diperintahkan untuk harus menggagalkan supaya tidak menerima, HMI tidak menerima asas tunggal Pancasila. Jadi saya berangkat ke sana, kemudian koordinasi dengan beberapa daerah-daerah, maka kemudian padahal Gapur sebagai Menteri Pemuda Olahraga itu datang untuk kemudian memaksakan asas tunggal, tapi dilawan oleh peserta Kongres Indonesia seperti itu. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi yang pasti saya mau sebutkan dalam waktu yang terbatas ini bahwa luar biasa orang-orang Masyumi itu. Saya kritik mereka semua. Saya kritik Pak Nasir. Kenapa Pak Nasir mengembalikan mandat?
sebagai Perdana Menteri pada Pak Nasir yang membentuk NKRI betul. melalui mosi integral 3 April tahun 1950. Kata beliau, kalau saya tidak mengundurkan diri, sementara RUU pemerintahan daerah yang sedang dibahas di DPR itu akan diboikot oleh PKI dan PNI, maka kemudian PKI akan provokasi TNI untuk menyerang Aceh, karena masyarakat Aceh menganggap bahwa Soekarno tidak penuhi janjinya. Soekarno datang ke sana tahun 48, pidato minta masyarakat Aceh bantu pemerintah pusat untuk membeli pesawat terbang. Maka terkumpullah sekian ribu dolar, sekian kilogram emas, maka kemudian dibelilah pesawat Dakota 2, pesawat pertama dipunyai oleh pemerintah Indonesia. Itu hasil sumbangan dari masyarakat Aceh. Dan Soekarno berjanji bahwa akan memberikan daerah khusus. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Maka kemudian atas kesepakatan Pak Nasir membuat itu, tapi diblokade oleh PKI dan PNI, maka kemudian daripada nanti TNI menyerang Aceh, karena diprovokasi oleh PKI, maka Pak Nasir mengundurkan diri, sehingga kemudian undang-undang itu bisa diproses. Saya kritik Pak Sapri bernegara. Kenapa Sapri mengembalikan mandat sebagai presiden kedua Indonesia, padahal itu bisa digunakan kewenangan untuk memperbaiki umat, memperbaiki bangsa dan seterusnya. Kata Pak Sapruddin, saya ditunjuk menjadi ketua pemerintahan darurat PDRI karena Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda di Bengkulu. Setelah mereka bebas, selesai tanggung jawab selesai tugas saya kembalikan mandat. Seperti itu. Begitu juga saya kritik Pak Bruno Harahap. Masyumi menang pemilu 55. 10 daerah di seluruh Indonesia dari 15 daerah pemilihan itu dimenangkan oleh Masyumi. Cuma jumlah suara di parlemen itu sama, 75 kursi. Masyumi 75 kursi PNI. Tapi kemudian Pak Burhanuddin Harahap mengundurkan diri. Saya bilang, Masyumi menang, kenapa Pak Bur itu mengundurkan diri? Kata beliau, saya diberikan mandat untuk melaksanakan pemilu. Selesai pemilu, selesai tugas saya kembali mandat. Coba Mas Ihsan, begitu luar biasanya orang-orang dulu itu ikhlas dalam melaksanakan jaga persatuan ini luar biasa. Bukan karena gila jabatan seperti sekarang sehingga mau 3 periode, mau 4 periode dan seterusnya seperti itu. Itu beberapa catatan saya tentang soal Forum Nasi Bungkus itu, Mas Ihsan. Terima kasih Bang Dullah. Terima kasih, merdeka kita hari ini. Mudah-mudahan merdeka hati dan jiwa kita, insya Allah. Amin. Terima kasih Bang Dullah pagi ini. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa keberkahan sampai Jumat mendatang, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.